dua sisi, yaitu paganism, konsep inkarnasi itu sama dengan inkarnasi Kristen, ya itu hak penilaian, nggak ada masalah. Artinya itu pemahaman, kan namanya pandangan, perspektif. Misalnya kayak Umi sendiri punya pandangan setelah mempelajari tentang mitologi Yunani, terus konsep inkarnasi dalam teologi Kristen, lalu punya pandangan seperti itu, ya sah-sah saja, nggak masalah. Saya juga harus tegaskan, walaupun mungkin saya agak kurang sempurna, kurang pas dalam menyampaikan konsep-konsep ini, tapi saya memberitahu Umi, Alkitab tetap kebenaran yang tidak terbantahkan dalam pengertian apa yang dia suguhkan sebagai berita kepada manusia, khususnya yang memang punya sasaran, yaitu penyelamatan manusia, supaya lewat kehadiran Mesias, Sang Juru Selamat, orang-orang percaya dan diselamatkan, seperti itu. Karena yang ditawarkan konsep keselamatan melalui Yesus adalah keselamatan berdasarkan iman, yang adalah anugerah, bukan keselamatan berdasarkan upaya, hasil usaha manusia, hasil ketatnya ibadah mereka, dan ibadah menjadi prasyarat keselamatan. Nggak seperti itu. Walaupun nanti soal soteriologi kita bahas tersendiri ya Umi. Cuman ada kaitan-kaitan yang saya mau beritahu bahwa kemesiasan itu, kemesiasan Yesus tidak dapat dilepaskan dari tujuan kedatangannya di dunia untuk jadi juru selamat manusia berdosa. Seperti itu kira-kira, Umi. Pak JT, mohon maaf, sebetulnya tadinya Umi berharap, karena Umi juga sedang belajar ya, karena Umi fakir ilmu, belajar memperdalam tentang historical juga ayat-ayat yang Umi yakin ya bahwa Yesus sudah menyatakan yang sebenar-benarnya di dalam Bible. Ya, terutama Umi selalu mengambil ayat-ayat yang bertuliskan warna merah, karena itu adalah perkataan dari Yesus sendiri, di mana Yesus sedang menyampaikan firman dari Bapaknya, seperti yang tadi ada di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 tadi ya. Karena segala firman-Mu telah Kusampaikan kepada mereka. Jadi Umi pun berharap untuk melengkapi atau menambah wawasan Umi tentang Bible. Umi berharap jika jawaban-jawaban itu berdasarkan dalil juga gitu Pak JT. Contohnya tadi pada saat Umi bertanya tentang dikotomi Yesus, adakah dalil di dalam Bible yang kemudian itu nanti akan coba Umi pelajari tentang dikotomi Yesus ini, seperti itu. Ya, karena kalau kita cerna sampai dengan detik ini, teman-teman Kristen masih menyebut Yesus Kristus, di mana Kristus itu dari bahasa Yunani yaitu Kristus. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Hebrew itu adalah Mesias atau yang diurapi, seperti itu. Kemudian kalau kita terjemahkan kepada bahasa Arab itu adalah Rasul. Kemudian kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah utusan, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, kalau Yesus itu adalah Tuhan atau jelmaan daripada Allah, kenapa teman-teman Kristen tidak menyebut Yesus sebagai Theos, Yesus Theos? Kenapa harus bertahan dengan sebutan Yesus Kristus? Karena Kristus itu adalah Kyrios, bukan Theos, seperti itu. Jadi dikotomi itu jelas ya, walaupun saya dikotomi ini tanda kutip, memang agak susah mengambil istilah apa untuk menerangkan tentang eksistensi, mau bilang dualisme juga tidak sempurna untuk menggambarkan eksistensi Tuhan yang jadi manusia ini. Ya, inkarnasi pun jadi banyak debatable di situ. Apapun istilah yang dipakai, tapi yang saya mau gambarkan begini Umi. Kalau minta dalilnya kan pasti ayat-ayat yang ada di Alkitab itu sendiri. Karena saya punya pemahaman, biarlah total skriptura itu artinya biarlah ayat firman Tuhan itu menerangkan ayat firman Tuhan yang lainnya di dalam Alkitab itu sendiri, supaya ada kejelasannya. Karena kalau ayat firman Tuhan dijelaskan dengan dalil teologi yang banyak asumsi manusia, itu potensi kesalahannya lebih besar. Jadi kalau ayat firman Tuhan yang saya percayai
Alkitab sebagai segala tulisan yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah, tidak mungkin ayat-ayatnya berbenturan satu dengan yang lain. Dia harus sinkron, dia harus konfirmatif satu dengan yang lainnya. Nih, nah, yang saya mau terangkan dulu soal apakah Yesus punya dikotomi dia adalah Tuhan, tapi dia juga adalah manusia. Ya, jadi itu yang pertama saya mesti terangkan bahwa ya betul ada ayatnya. Misalkan saja ya Umi, ini kita berbicara tentang Yesaya. Coba bisa buka Yesaya 9 misalkan Umi bisa buka juga. Pasti Yesaya 9 ayat 6 ya. Ya. Iya, iya. Itu salah satunya, sudah hafal banget ya, kayaknya luar biasa. Karena ini sering dibahas. Ya, walaupun nanti Umi punya tanggapan sendiri, tapi saya jelaskan dulu sedikit bahwa sebentar, saya mesti menjelaskan juga. Misalkan ini ya, mungkin karena kalau Umi dengar dari pihak yang lain mungkin bisa beda dengan kalau saya yang terangkan. Ya, tapi kita lihat dulu aja. Oke. Ya, sebab seorang anak telah lahir. Ini nubuatan Yulad. ya. Ini belum Yulad di sana. Yulad itu telah Pastor. Yulad itu telah lahir. Ya. Kalau nubuatan itu bunyinya tidak akan yulad. Oh, bahasa Alkitab beda, Mi. Dengan bahasa gramatika dunia pada umumnya. Kalau kita berbicara ini dalam kerangka profetik. Sesuatu yang seolah-olah sudah terjadi walau belum penggenapannya, gitu loh. Jadi sebab seorang anak nanti kalau menggunakan Yesaya 9 ayat 6, Umi akan banyak pertanyaan lagi. Nanti bagaimana kalau misalkan Umi bertanya di sana bahwa lambang kerajaan ada di atas bahunya. Apakah Yesus pernah memimpin menjadi seorang raja? Kemudian dia akan menjadi penasihat, menjadi El Gibor, begitu kan? Nah, apakah Yesus pernah menjadi penasehat ajaib? Apakah pada masa Yesus itu keadaan Yahudi pada saat itu dalam keadaan damai? Tidak, Pastor. Karena pada saat itu Yahudi itu dalam masa jajahan Romawi, menjadi Helenistik daripada Yunani. Sebetulnya Umi mau mengatakan sama Pastor, sebelum kita berbicara melangkah ke Yesaya yang lebih jauh dari ke Yesaya 9, alangkah lebih baiknya kita buka dulu di opening Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat 1, lembaran pertama Yesaya pasal pertama ayat pertama. Di sana bisa kita tahu sebetulnya ini pandangan Yesaya ben Amos ini untuk Yehuda dan Yerusalem ini pada masanya siapa? Karena Yesus itu nanti 7,5 abad kemudian baru berbicara tentang itu. Kalau kita baca bersama-sama, Pastor, mohon maaf, bukan mau menggurui, tetapi saya ikutin dulu, silakan. Ya. Ya, bentar ya, kita baca. Maaf. Supaya kita tidak jauh melangkah dulu ke Yesaya yang lebih jauh, kita buka dulu Yesaya 1 ayat 1. Ya, Umi bacakan di sini, Pastor. Iya, silakan. Bentar. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda pada saat itu. Nah, jadi Yesaya ini berbicara tentang itu, dan Umi pernah membuka dari Alkitab Sabda. Ternyata di sana dikatakan ini adalah yang Yesaya 9 ayat 6 itu adalah untuk Raja Hizkia. Di dalam tafsir yang ada di dalam Alkitab Sabda. Sudah Umi baca, tapi Umi mungkin sekarang nggak bisa buka Alkitab Sabdanya karena kita harus buka tafsirannya. Tafsiran dari Alkitab Sabda itu dijelaskan bahwa Yesaya 9 ayat 6 ini adalah nubuatan untuk untuk Raja Hizkia. Seperti apa yang telah dikatakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1. Ini adalah tentang penglihatan seperti Wahyu ya. Wahyu ini karena Wahyu ini kan penglihatan Yohanes. Nah, kalau ini Yesaya ini adalah penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa zaman raja-raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi Yesus itu nanti berbicaranya 7,5 abad kemudian. Seperti itu. Seperti halnya apa yang dikatakan di dalam Yesaya. Umi akan buka dulu Yesaya 9 ayat 6.
ayat 5 atau ayat 6 ya, kalau Electronic Iya, Bible kadang-kadang. iya. Ayat 6 itu kalau tidak salah ya, kalau kita ayat 5 ya, ayat 5. Kadang sebentar. Yesaya 9 ayat Ya, ayat 6 di ini, ayat 5. ya, Oke. ayat 5. Sebentar, Umi buka dulu. Kalau di Ini Alkitab ada, teks ada sebentar. Ayat 5 kalau di sini ya. Sebab ayat 5 ya. Sebab kok ini ya? Yesaya 9 bukan. Bukan ayat ayat 6. 5, ayat 6. Iya, ayat 6. Nah, ini. Satu di teman. Ya. Mana sih ayat 6-nya, bentar ya. Dibaca aja barangkali yang tadi, bukan? Yang mana ini? Saya baca di Alkitab Kalau ini ya. Yang tadi saya mau baca. iya, Yesaya ayat 6, 9 ayat 6. Apa 5? Kadang-kadang beda ya yang elektronik. Iya. Gak apa-apa, begini bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas Ada di bahunya. atas bahunya. Ya, Dan dan namanya namanya ada. disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Oke, terus apa yang mau ditanyakan, Mi? Oke, Umi akan bahas kalimat per kalimat. Sebab seorang anak telah lahir di sini, kalau di dalam original dikatakan yulad. Kalau yulad itu telah lahir, seperti ada di beberapa ayat-ayat lain yang menyatakan telah lahir atau yulad itu. Kemudian lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau kita baca tentang historical Yesus, Yesus tidak pernah memimpin menjadi seorang kepala atau pemimpin. Lambang pemerintahan, tidak pernah menjadi seorang pemimpin pemerintahan. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Apakah Yesus menjadi penasehat ajaib pada saat itu? Apakah pada saat masa itu pada masanya Yesus itu Yahudi dalam keadaan baik-baik saja, atau masih menjadi negara Helenistik, suku Helenistik daripada Yunani? Bapak yang Oke. kekal, Raja damai. Apakah Yesus pernah menjabat sebagai seorang raja yang bisa mendamaikan pada saat itu suku Yahudi? Ya, satu-satu dulu soal pemerintahan ya. Ya, soal apakah Yesus pernah memerintah menjadi itu ya. Jadi ini bahasa nubuatan, Umi. Ya, prophetic language yang berbeda dengan bahasa ketika kita mengidentifikasi sesuatu yang ada pada saat itu atau menceritakan sesuatu yang telah lalu. Tapi ini berbicara tentang sesuatu yang akan datang, dan ini merupakan bahasa personifikatif yang dipakai oleh Nabi Yesaya atas ilham Tuhan untuk menggambarkan Sang Mesias yang akan datang, yang dari keturunan Daud itu. Nah, parameter sebentar, Pak JT, parameter ini sebagai nubuatan dari mana, Pak JT? Ya ini memang karena bukan digenapi di sini di perjanjian baru, Umi. Ketika Yesus pernah bilang, kalau Umi pernah baca di Alkitab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Walaupun dia pernah disambut dengan keledai, lalu orang menggelar daun palem, lalu berteriak, Hosana, Hosana, hiduplah raja yang ditujukan memang kepada Yesus, raja yang dinantikan, karena dia adalah Raja Mesias yang akan dijanjikan datang untuk menyelamatkan. Dia adalah raja di atas segala raja, dan kerajaannya bukan dari dunia ini, Mi. Ini bahasa imani yang orang Kristen percayai, bahasa-bahasa rohania
dalam pemahaman Kristen yang kita tidak ragukan sama sekali, karena penggenapan dari ayat-ayat ini nubuatannya itu dengan sempurna digenapi oleh Yesus. Walau dalam konteks kerajaannya berbeda, tetapi jelas dia adalah raja di atas segala raja. Dan setiap nubuatan di Alkitab di perjanjian lama ini itu berlaku progresif, dua dimensi. Baik sudah dipenuhi ketika Yesus datang sebagai manusia, maupun pada kedatangannya yang kedua kali nanti, Umi. Gitu loh. Yang betul-betul akan kita lihatkan sebagai kemuliaan raja di atas segala raja secara definitif, yang akan memerintah juga di bumi, seperti apa digambarkan di dalam kitab Wahyu. Jadi seperti itu, Umi, kalau bicara tentang apakah Yesus itu pernah memerintah. Ya, ini nubuatan untuk pemerintahannya, dan pemerintahannya kekal sampai sekarang. Umi, kami orang Kristen mengakui Yesus sebagai raja hidup kami, merajai seluruh kehidupan kami, dan kami sembah dia sebagai raja. Nah, kerajaan Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kerajaan Yesus adalah kerajaan kekal yang berlaku di dunia maupun di sorga, terutama di sorga. Ya, dan kami merasakan dampak kekuasaan itu. Ya, dapat dialami kuasa Yesus itu bekerja. Ya, dia melindungi, dia menyembuhkan, dia mensejahterakan, ya, dia menyertai kita. Dan Yesus adalah raja yang hidup, bukan mati seperti nabi lain mati. Maaf, tidak ada istilahnya cerita lagi kalau sudah mati. Paling tinggal ajarannya yang didengar. Tapi Yesus itu tetap berbicara lewat lembaran-lembaran Alkitab, firman Tuhan itu. Dia memerintah kita dengan rohnya yang diam dalam diri kami. Jadi sekali lagi, konteks nubuatan ini melampaui dimensi humanis, dimensi material alam semesta, karena dia adalah raja di atas segala raja, dan kerajaannya bukan dari dunia ini. Nah, itu bahasa perumpamannya, ya, Umi. Ya, mungkin yang lainnya, kalimat yang lainnya. Silakan. Saya sudah jelaskan ini, oke. Oke, sebetulnya Umi dari tadi berharap adanya satu ayat atau dalil yang kemudian bisa meyakinkan Umi bahwa ini adalah benar-benar nubuatan untuk Yesus, karena di sini Umi tidak tidak melihat adanya penjelasan parameter tentang nubuatan itu ini dari mana sebetulnya kayak begitu. Karena kalau kita lihat apalagi di dalam Tanakh, Taurat Musa, Nefim ataupun Ketuvim, di sana tidak pernah menjelaskan satu ayat pun yang menceritakan bahwa Yesus yang seorang Yahudi yang memiliki nama asli, karena dia seorang Yahudi, dia memiliki asli nama orang Yahudi, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yosua, atau kalau dalam bahasa sehari-harinya itu adalah Aiso. Tidak ada satu orang pun Yahudi orang-orang Yahudi kemudian yang menyatakan atau menubuatkan tentang ketuhanan Yesus. Bahkan Yesus sebagai seorang Mesias pun ditolak oleh bangsa Yahudi. Begitupun dengan historical terjadi. Kenapa Yesus sampai disalib? Karena Yesus ini dianggap telah melakukan Hilul Hashem atau penghujatan terhadap Hashem. Pada saat tua-tua Yahudi itu bertanya kepada Yesus, "Engkaukah anak Mesias itu?" Yesus mengatakan, "Engkau telah mengatakannya." Yesus dianggap telah melakukan Hilul Hashem. Jadi sebetulnya apa yang Umi pelajari tentang historical Yesus, bahwa Yesus ini disalib ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan penebusan dosa. Tetapi apa yang terjadi? Yesus dianggap melakukan penghujatan terhadap Hashem pada saat itu, sehingga tua-tua Yahudi menyerahkan Yesus kepada Herodes dan menjalani dua kali persidangan. Yang pertama di depan Herodes, yang kemudian dinyatakan tidak bersalah, dan di depan Pontius Pilatus pun dinyatakan tidak bersalah. Seperti itu. Jadi karena Yesus seorang Yahudi, Umi akan mengambil historical dari Yahudi. Mohon maaf Pak Joshua Teu, Umi tidak akan mengambil dari kisah Yunani, ya, yang kemudian di dalam kisah di dalam Bible diceritakan, terutama di dalam PB yang memiliki original teks, yang menggunakan original teksnya adalah Koine Greek Yunani. Itu tentunya akan bercerita tentang Yesus yang Tuhan, seperti itu. Bukan Yesus yang Mesias yang terdapat di dalam
PL atau di dalam Tanak, Taurat, Musa, Nefim, dan Ketuvim, bahwa di dalam PL tidak sama sekali ada diceritakan Yesus ini adalah Tuhan. Sebagai Mesias pun Yesus ini tertolak seperti itu, dan tidak ada satupun ayat di dalam PL yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus ini terkait dengan penebusan dosa manusia. Tidak ada seperti itu. Yang ada ajaran di dalam Yahudi penebusan dosa manusia itu hanya ada 4 perkara. Yang pertama adalah tefilah, tesufa, sadakah, dan korbanot. Itu tradisi yang dimana Yesus dilahirkan, dimana Yesus besar, dimana Yesus menjadi pengajar, dimana Yesus wafat di sana. Tidak ada pengajaran penebusan dosa dengan cara penyaliban atau pengorbanan darah Tuhan seperti itu. Itu yang Ya, mempelajari dari ya. historical Yesus, ya. Oke, saya tanggapi. Nggak apa-apa Pak Jeta, kita kembali lagi ke Yohanes 17 karena mungkin tadi kita sudah agak Ini melenceng. juga mesti ditanggapi sedikit. Nggak apa-apa, ya silakan kalau. Karena kalau Umi ambil pandangan Hebrew seperti itu, lalu kemudian berhenti di situ dan tidak menerima perjanjian baru, itu memang pandangan murni dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang menolak keberadaan perjanjian baru, dan mereka tetap berpegang dan sedang menantikan Mesias yang diangkat dari keturunan Daud, karena mereka mengatakan Mesias yang sudah datang dan disalibkan itu bukan Mesias yang mereka tunggu. Itu Mesias bin Yosef, dan bukan Mesias bin David, bukan. Itu hak mereka menilai, tetapi kami yang memahami Alkitab secara komprehensif, perjanjian lama dan perjanjian baru, melihat hubungan itu begitu luar biasa, keterpaduannya dan ketidakterpisahan antara berita perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi nubuatan perjanjian lama tentang Sang Mesias itu digenapi di perjanjian baru begitu akurat. Dan saya contohkan misalkan permintaan Umi memperlihatkan 2 ayat dikotomik, ya, misalkan tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, misalkan, ya. Contohnya, Mi, sebagai Mesias, sebagai utusan, sebagai yang diurapi yang Umi tadi jelaskan dalam berbagai bahasa itu, kita bisa lihat penjelasannya di Roma 9 ayat 5, misalkan. Itu di situ kan Umi kalau pernah baca, coba baca lah supaya Umi juga bisa lihat sendiri, ya, Roma 9 ayat 5. Dan Umi tidak bisa mengatakan, oh saya tidak bisa terima untuk versi Yunani. Enggak, ini kepercayaan kami, Umi. Karena Alkitab, kitab suci itu, kita menganggap satu kanon yang tidak terpisahkan 66 kitab itu dan saling melengkapi. Dan tidak bisa dipilahkan gitu, dibuang, ini tidak berlaku, tidak bisa dipakai gitu. Dan kalau tidak dipakai berarti pandangan Umi dan teman-teman yang lain mungkin ya seperti pandangan orang-orang Yahudi pada umumnya, Israel, ya, yang memang menolak keberadaan Yesus di perjanjian baru dan tidak mau mengakui bahwa ada nubuatan Yesus di dalam Alkitab, ya. Dan ini yang kalau mau dibilang kitab perjanjian lama, kitab nabi-nabi, kalau dibilang tidak ada yang menubuatkan tentang Yesus juga salah. Ada jelas, termasuk di nubuatan di 5 kitab Taurat itu ada, ya, bahkan Musa memberitakan Injil itu ada ayatnya seperti itu. Memang ada kalau nubuatan di dalam PL ada. Sebetulnya memang ada. Cuman begini, Pak. Umi tidak melihat ini adalah nubuatan atau tidak. Umi lebih berpegang kepada apa yang Yesus katakan di dalam Bible. Dan Umi membaca secara letterlek tanpa Umi menafsirkan. Contohnya begini, kita kembali lagi ke 17 tadi, karena Umi sangat terpukau dengan kejujuran Yesus yang begitu luar biasa di doanya kepada Bapaknya untuk murid-muridnya Yesus ini. Contohnya tentang konsep keselamatan, ya, tentang konsep keselamatan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yesus sudah begitu menerangkan dengan jelas. Pada saat Umi bertanya, konsep keselamatan menurut Kristen apa? Percaya Yesus akan diberikan hidup yang kekal. Oke, Umi tanya lagi balik, keselamatan menurut Anda adalah percaya Yesus maka akan diberikan hidup yang kekal. Umi tanyakan lagi,
percaya Yesus sebagai apa? Oh, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 tidak seperti itu, Pak Pastor. Pastor, begini, di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu yang teman-teman Kristen seringkali mengatakan percaya Yesus akan diberikan hidup yang kekal. Tapi Yesus mengatakan bukan percaya dia sebagai Tuhan. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus sudah dengan tegas mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu amin, tidak disanggah, itu ayat diaminkan. Semua orang Kristen mengaminkan ayat itu. Tapi tidak bisa kemudian mempatenkan pikiran cuma pada letterlek itu, karena kita mesti memahami ayat-ayat Alkitab juga berdasarkan referensi-referensi ayat lain yang berbicara berkenaan masalah itu, Mi. Contoh, kan kalau saya tadi bilang saya akan tunjukkan ayat-ayat dikotomik tentang Yesus. Dia sebagai Mesias, sebagai utusan, kan yang di Yohanes berkenaan dengan Yohanes 11 juga. Nah, kalau kita cuma lihat letterlek satu ayat itu, Mi, maka kita akan berpandangan bahwa ini dia buktinya. Tapi Alkitab kan bukan cuma satu ayat, Mi. Ada ayat-ayat lain yang berbicara berkenaan bersejajar dengan itu. Misalkan Roma 9 ayat 5, kalau kita bicara tentang kemesiasan Yesus. Coba kita baca dulu, Mi. Coba bisa lihat ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Mesias ini adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itu di dalam apa itu, Pak? Roma 9 ayat 5, Umi. Jadi, mohon maaf Pak JT, Roma ini tulisan Yesus, tulisan Paulus, sementara Paulus sendiri mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat ke-7, Paulus mengatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Begitu. Sementara teman-teman Kristen, kami ini Kristen, pengikut Kristus. Nanti Yesus akan berbicara di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 kita baca. Ya. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sebentar Umi akan baca beberapa ayat ya. Ini Yohanes 8 ini luar biasa buat luar biasa juga. Iya. Saya ngerti pertanyaan. Enggak supaya tentang ya, silakan. Posisi Paulus yang banyak sekali dihujat oleh teman-teman Islam ya, karena menganggap dia berlawanan dengan Yesus dan menyesatkan orang Kristen pada umumnya. Tidak demikian cara berpikir kami, Umi, bahwa Paulus adalah salah satu rasul resmi, rasul Yesus Kristus yang resmi, dan tulisan-tulisannya 13 kitab yang ditulisnya 14 termasuk Ibrani, ya, dia termasuk Ibrani, itu adalah seluruhnya diilhamkan oleh Allah. Kalau dia berbicara seperti kutipan Umi tadi dalam 2 Korintus 11 itu tidak berbicara mewakili seluruh pernyataannya, mewakili surat-suratnya, karena itu kontekstual sifatnya. Dalam pokok tertentu dia berbicara, ini bukan dari aku, tetapi ini dari saya. Misalkan tentang perkawinan juga ada bagian tertentu. Tapi kita menerima itu ketika masuk menjadi satu kanon dalam kitab suci Alkitab, dikanonisasi dan itu diterima, diauthorize oleh rasul yang masih ada selain dia, itu sudah menjadi firman Tuhan. Karena pemahaman kami tentang firman Tuhan itu mungkin berbeda dengan saudara-saudara dari Islam. Kenapa kami berani mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu, termasuk tulisannya Paulus itu, adalah yang diilhamkan Allah? Ya, karena apa? Itu begini caranya bicara kalau sepenuhnya itu adalah firman Tuhan. Karena ada juga dari kalangan Kristen, Mi, jujur, mereka mengkotak-kotakkan. Misalkan, oh ini kan perkataan Yesus, yang ini bukan perkataan Yesus, ini perkataan Allah, ini bukan perkataan Allah. Tidak seperti itu cara berpikir yang namanya pengilhaman. Jadi begini, misalkan siapa tadi yang kita berbicara ya, Pak JT, maaf tadi pernyataan
Paulus yang menyatakan Yesus itu Allah ada di Roma berapa itu tadi? Roma 9 ayat 5. Nih. Bagaimana isinya itu Pak? Mohon di ini. Ya, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Jadi Mesias ini adalah manusia betul, tapi manusia yang ada di atas segala sesuatu, tidak sama dengan nabi-nabi lain. Terus kenapa begitu? Karena kalimat berikutnya, ia, Mesias ini adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan kealahan, ketuhanan Yesus itu begitu gamblang dalam seluruh kitab. Berarti kalau begitu nanti akan bertentangan dengan 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Pak JT. Karena di sini Paulus sebentar, karena Paulus sendiri yang mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk kita dia hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus yang oleh segalanya telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Di sini di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 jelas sekali Paulus menyatakan perbedaan antara Allah dan Yesus. Karena kata Paulus, ya. Ngerti? Ini yang Umi harus ngerti dengan teman-teman Islam lainnya, bahwa orang Kristen mengerti Alkitab itu ada semacam hukum kontekstual proporsional. Tidak bisa digeneralisasi satu ayat seolah-olah berlaku untuk semua konteks. Dan proporsi diberlakukan semua. Tidak seperti itu cara berpikir Kristen, Umi. Berarti jadi bisa berubah-ubah dong posisinya, Pak. Pada saat sesuai dengan kebutuhan begitu. Sesuai konteksnya, bukan sesuai kebutuhan, bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai konteksnya dan proporsional gitu loh, Umi. Jadi enggak, ini kan cuma sharing aja kita, Umi. Inilah pandangan Kristen. Iya. Paling tidak pandangan Kristen seperti saya, Umi, saudaramu ini ya. Kita berbicara ini dalam rangka ini loh yang saya pahami sebagai orang Kristen yang memahami Alkitab seperti ini, gitu loh. Nah, kalau misalkan Umi dan teman-teman lain ada perbedaan pandangan, itu tidak masalah, itu hak Umi. Dan saya orang yang menghormati perbedaan itu, dan saya juga mengatakan bahwa yang saya yakini seperti ini, ya. Dan nggak apa-apa. Memang perbedaan itu indah, Pak. Iya, kontekstualisasi. Kita harus memperhatikan juga konteks dalam memahami Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan. Karena tidak semua ayat berlaku pada semua konteks, tidak bisa. Jadi ada konteks tertentu. Nah, ketika misalkan Yesus berbicara sebagai manusia, sebagai utusan tadi itu, ya dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, misalkan. Tapi kalau kita melihat kapan Yesus berbicara sebagai Tuhan, sebagai Allah itu, ya misalkan memang agak sedikit masalah kalau saya bicara ini. Saya juga bisa diserang dari internal saya karena ada masa tertentu dia menunjukkan bahwa dia manusia seutuhnya yang menjadi utusan Elohim, utusan Allah, utusan Bapa, dalam keadaannya sebagai manusia Kristus Yesus itu, Mesias itu. Tapi kita jangan lupa bahwa Sang Mesias ini Tuhan yang sedang ada dalam rupa manusia tanpa kehilangan hakikatnya yang roh adanya itu berbicara secara proporsional dan kontekstual sebagai juru selamat yang sedang ada dalam keberadaannya sebagai manusia. Makanya ada istilah-istilah, Umi, yang susah. Tadi juga saya dihujat, yang saya bilang bahwa saya di-ban oleh orang Kristen sendiri dalam satu komal Kristen, lalu memframing saya jahat dengan mengatakan setelah saya diturunkan nih, saya nggak punya kesempatan dan tidak mau diterima lagi untuk memberikan penjelasan bahwa itu framing jahat, salah. Yang mana dia bilang saya ketika memberikan contoh bahasanya Rasul Paulus di kitab 1 Korintus 11 ayat 26, Umi, yang Paulus mengatakan setiap kali kamu melakukan itu, kita memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, kematian Tuhan ini kemudian di-framing jahat oleh orang-orang yang anti Paulus, yang mengatakan, lihat tuh, Paulus hanya mengajarkan teologi anjing, death of God, DOG, dog teologi. Dan itu salah ada persepsi ya.
Iya. Ya, teologi Salah itu salah persepsi. persepsi. Nah, saya sedang menjelaskan itu, bahwa itu framing jahat terhadap Paulus yang mengajarkan seperti itu. Padahal sebenarnya itu bahasa eksklusif yang Paulus kemukakan di kalangan internal orang-orang pengikut Kristus yang paham bahasanya. Dan itu dikonfirmasi bahwa Yohanes juga menggunakan istilah pemahaman eksklusif itu, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Alfa dan Omega itu berkata dia yang sudah ada, yang ada sekarang, yang akan datang, yang telah mati dan tapi hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Orang mengatakan memang ini teologi anjing gitu loh. Ya, dog teologi, death of God. Kok Tuhannya mati sih? Masa Tuhan bisa mati sih? Nah, itu perlu dijelaskan bahwa memang Tuhan pernah mati. Allah pernah mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai Tuhan dia mati, bukan dalam keadaannya sebagai Allah dia mati, Umi, tapi dalam keadaannya sebagai manusia ketika dia menjalani kehidupan manusia sebagai juru selamat, supaya semua manusia yang berdosa ini dapat diselamatkan dengan karya pengorbanan yang paling agung dan termulia di kayu salib Golgota itu. Nah, itu sebabnya. Apakah dengan pemahaman seperti ini bisa dikatakan Yesus ini Maha Kuasa tidak, Pastor? Dalam keadaannya sebagai manusia tidak. Dia tidak Maha Kuasa. Tapi dalam keadaannya pada saat sebagai Yesus Tuhan, jadi Allah, sebagai Tuhan, dia berkuasa. Bukan. Nah, makanya saya bilang, Yesus jadi Tuhan, bukan jadi Tuhan. Memang dia Tuhan. Ketuhanannya dia Yesus gitu ya. Apakah pada saat Yesus bukan di natur manusianya, tetapi dia sedang dikotomi menjadi natur Tuhannya. Apakah Yesus ini seorang yang berkuasa? Jadi dalam konteks yang terbatas, dia berkuasa, termasuk berkuasa menyerahkan dirinya untuk mati misalkan. Dia tidak dibunuh dalam kelemahannya. Bukan itu, Pastor. Bukan itu, Pastor. Pertanyaannya pada saat Yesus waktu Yesus menjadi off jadi manusia dan on menjadi Tuhan seperti itu kan? Apakah Yesus ini berkuasa? Oh iya, Maha Kuasa, dia Maha Kuasa. Memang dia Maha Kuasa ketika dia kembali kepada eksistensinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, walaupun karya tubuh kenosisnya sebagai juru selamat itu tetap dilanjutkan dalam kekekalan untuk menjadi pertanda. Ini bicara eskatologis lagi nih, tapi kita berbicara tentang bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, ya, yang dan kuasa, dia maha berkuasa, dia Alfa dan Omega. Kalau Alfa dan Omega nanti Umi akan ambil dari Wahyu ya. Bahas lagi. Pada saat enggak, itu nanti saja kita kesampingkan dulu. Umi, sebentar dulu. Izinkan saya menyelesaikan dua ayat, satu lagi ayat dikotomik tadi tentang Mesias Roma 9 ayat 5 supaya saya sudah jawab apa yang menjadi tuntutan Umi tentang dalil-dalil itu dibuktikan ya. Misalkan tentang anak Allah yang banyak juga disalah mengerti. Ya, karena Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ya, nah, anak Allah ini bukan bicara dalam konteks biologis. Jadi kayak Allah punya istri, ya, lalu itu alegoris. Saya paham. Ya, alegoris ya. Pasti Umi menghindari pemahaman picisan seperti itu. Nah, jadi kita berbicara tentang anak Allah ini dalam konteks bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Gelar anak Allah itu sebenarnya gelar Tuhan, gelar Allah, Yehova Elohim, Yahweh Elohim atau apapun sebutannya, dalam keadaannya sebagai manusia. Dia memperkenalkan dirinya dengan predikat sebagai anak Allah, gitu loh. Nah, anak Allah ini siapa sebenarnya? 1 Yohanes 5 ayat 20 itu referensi dikotomi Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai manusia. Coba 1 Yohanes 5 ayat 20 bisa ikut buka supaya Umi juga bisa punya pengalaman sendiri melihatnya. 1 Yohanes 5 ayat 20 saya akan baca buat Umi dan mudah-mudahan ini bisa membawa pengertian. Saya berdoa supaya Tuhan buka pikiran Umi, menerangi mata hati Umi supaya bisa melihat ya, ada roh hikmat dan wahyu bekerja supaya Umi bisa juga melihat
kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini. 1 Yohanes 5 ayat 20 bilang begini, Umi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, huruf besar kecil yang benar itu, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, ya, anak Allah, yang sang yang benar itu, ya, anak Allah yang namanya Yesus Kristus itu. Nah, dia, Yesus Kristus ini, Umi, lebih lanjut dikatakan adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia Allah yang benar dan hidup yang kekal, Umi. Walaupun untuk sementara waktu, dalam waktu tertentu, dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam Yohanes berapa itu, Pastor? Yohanes berapa? 1 Yohanes. Surat pertama Yohanes. Surat Yohanes, bukan Injil Yohanes. 1 Yohanes. Oh, surat 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa itu? Iya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 ayat 20. Ya. Umi udah buka? Udah. Bisa dibaca di situ. Akan tetapi kita tahu bahwa 1 Yohanes 5 ayat berapa? 20. Ayat 20. Coba baca, Umi. Bentar ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan tidak ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Akan datang, Mesias yang akan datang, yaitu sampai digenapkan janji Allah itu, sampai Yesus genapi itu di kayu salib. Ini semua terhisap pada penyelamatan berdasarkan iman kepada Mesias yang akan datang. Dan sudah datang ketika itu, mereka masuk di dalam rumpun itu. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang percaya Yesus? Kita percaya kepada Mesias yang sudah datang, Umi. Nah, makanya Yesus itu mati sekali dan untuk selamanya untuk segala dosa kita. Tidak mati ulang-ulang, Umi. Jadi penebusan itu berlaku surut dan berlaku progresif ke depan. Bagi setiap orang yang mau percaya kepada karya itu, mereka diselamatkan, Umi. Itu hukum iman orang Kristen. Ya. Jadi begitu cara pandang kami, Umi. Jadi bukan temporer. Kadang-kadang bingung, Pastor ya. Sebetulnya keimanan saudara-saudara Kristen ini berdasarkan apa yang Yesus katakan atau berdasarkan doktrin dari bapak-bapak gereja? Karena berbicara begini, pada saat mengatakan teman-teman Kristen itu adalah, kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri atau Allah itu sendiri, ini bertentangan dengan apa yang Yesus sampaikan. Contohnya, Umi akan ambil contoh di dalam Markus ya. Di dalam Markus 10 ayat 8, Yesus mengatakan begini, mengapa kamu mengatakan aku baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik. Ya. Yesus mengatakan, mengapa kamu mengatakan aku baik? Karena hanya satu-satunya Allah lah yang baik. Kemudian ada lagi misalkan di dalam Yohanes 14:28, sebab Bapakku adalah lebih besar daripadaku. Ya, kamu sudah mendengar apa yang telah aku katakan kepadamu, bahwa aku akan pergi tetapi aku akan kembali lagi kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan bergembira, sebab aku pergi kepada Sang Bapa, karena Sang Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian pada saat Yesus di dalam doanya untuk para muridnya, Yesus mengatakan, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Artinya ini sudah jelas, Yesus itu bukan Bapa kalau menurut Umi yang tercatat di dalam Bible. Makanya kenapa Umi tadi mengatakan sangat terpesona di dalam Yohanes 17, karena ini adalah satu perikop benar-benar perkataan Yesus itu sendiri. Dan banyak sekali di sini Yesus yang mengatakan bahwa dia itu tidak satu, maksudnya tidak satu oknum dengan Bapa ini, tetapi dua. Jelas antara Bapa dengan Yesus ini adalah berbeda.
seperti itu. Makanya tadi berkali-kali Umi meminta ini untuk perbendaharaan, mungkin pembelajaran Umi, Pastor, pada saat Pastor memaparkan sebuah pemaparan tentang Yesus atau tentang pengajarannya, minta disertai dengan dalilnya di mana. Contohnya tadi yang jelas atau yang secara singkat, saya ringkas bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sementara tadi apa yang Pak JT sampaikan di dalam Roma, Paulus sendiri bertentangan menulis tentang Yesus. Di dalam Roma, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus menyatakan perbedaan antara Yesus dengan Allah. Jadi yang mana yang benar? Kadang-kadang begitu ya. Makanya Umi semakin yakin, ini bukan penghujatan ya, Pak Jere, mohon maaf. Pada saat Umi berbicara apa yang ada di dalam Bible kemudian tidak sesuai dengan hati teman-teman Kristen, jangan katakan itu suatu penghujatan. Contohnya ya yang seperti barusan dianggap menghujat Paulus, ini sesuatu yang tidak Umi inginkan sebetulnya. Karena pada saat Umi berbicara tentang umpamanya Yesus itu tidak mati di salib, tentu Umi juga berdasarkan referensi baik dari Al-Quran ataupun setelah Umi pelajari, ternyata di dalam Bible sendiri banyak yang menyatakan bahwa Yesus itu dari ayat-ayat, contohnya misalkan Allah mencintai hukum, Allah tidak akan meninggalkan manusia yang dikasihinya untuk selama-lamanya. Karena Yesus ini adalah orang yang dikasihi Allah, yang sangat dikasih oleh Bapa, maka Bapa tidak akan pernah meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Kita bandingkan dengan orang yang konon katanya itu Yesus mati terkutuk di kayu salib. Kalau kata surat Paulus ya, terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib, seperti itu. Dikatakan begini, Oke. Saya ngerti, Mi. Silakan. Penjelasan saya bahwa memang kesaksian Rasul Petrus saja terhadap Paulus mengatakan bahwa memang tulisan-tulisan Paulus itu banyak yang sulit dimengerti, tetapi semua yang dituliskan itu adalah ilham Allah yang memang itu kita akui bahwa dia itu dari Tuhan. Ya, secara awam memang banyak orang susah mengerti, tapi butuh semacam pewahyuan. Istilah pewahyuan di sini adalah penyingkapan rahasia dari kebenaran yang diilhamkan Allah lewat Paulus, gitu loh. Tapi apa yang Umi sampaikan, ayat-ayat yang seolah-olah kontradiktif pada tulisan Paulus, itu sebenarnya tidak kontradiktif, tetapi itu berbicara kelengkapan berdasarkan konteks yang terpisah untuk menjelaskan pokok-pokok tertentu yang tidak bisa digeneralisasi satu ayat yang dia tulis misalkan dengan pemahaman ayat lain. Nah, banyak hal-hal seperti itu yang seolah-olah saja Umi kontradiksi atau inkonsisten, tapi sebenarnya tidak begitu. Pastor, sebentar. Sebelum kita berbicara jauh tentang Paulus, boleh dong ya Umi tanya dulu nih tadi, karena sudah disampaikan kalau Paulus itu adalah rasul yang benar-benar tercatat. Tercatatnya di mana? Karena atau mungkin Pastor tahu nggak, Paulus sebagai rasul di dalam Bible disebutkan berapa kali itu? Iya, sebentar sebelum saya jawab itu, Mi, saya setelah sedikit begini. Minta tolong ya teman-teman yang chat di bawah, tolong hormati tamu saya, saudari saya Umi ini, Umi Chan, orang yang saya undang khusus di Komal ini, di room saya, untuk menjadi teman dialog, untuk kami berdiskusi ya dengan perspektifnya. Jadi tolong jangan menghujat lah. Ya, dan saya minta aku pura-pura nggak baca typingan, makanya tidak terganggu dengan typingan. Sudah biasa kok dengan hal seperti ini, sudah biasa. Saya perlu menjelaskan kepada mereka karena kan kita mau beri contoh sebuah dialog yang santun, bermartabat, walaupun berbeda, tetapi mari kita kembangkan dialog yang santun, yang bermartabat untuk saling mengedukasi satu dengan yang lain. Ya, bukan memaksakan kebenaran, tidak. Saya tidak pernah mengalami bicara dengan Umi, ya, Umi Michan ini, Umi Dini ini,
Ya, saya tidak pernah, saudara-saudara ya, mengalami berbicara sama beliau, lalu menghujat, lalu kemudian melecehkan kekristenan. Yang saya alami pembicaraan dengan Umi, termasuk dengan Umi, dengan istri saya berbicara by phone, WA dan sebagainya, sangat santun, sangat menghormati kami, dan saya tidak pernah mendapatkan kesan bahwa Umi ini seorang penista, penghujat dalam pengertian tertentu. Saya nggak tahu kalau kalian alami apa, tapi saya sendiri sangat menghormati karena kesantunan beliau, Umi ya, dalam berbicara. Dan saya akui Umi adalah wanita muslimah yang cerdas, yang berani, dan belak-belakan apa adanya. Dan kalau saya lihat ada perbedaan-perbedaan dalam pengungkapan lewat pertanyaan-pertanyaan beliau, itu adalah memang panggilan hatinya untuk mencari kebenaran, ya, untuk mencari tahu lebih jauh, mengkonfirmasi apa yang dia pegang. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak semua pertanyaan itu menunjukkan orang itu tidak tahu. Ada pertanyaan yang sifatnya orang ingin konfirmasi dengan apa yang dia pegang, kok berbeda dengan apa yang dia dengar, sehingga melahirkan pertanyaan. Nggak seperti Umi ini. Dan juga, saudara-saudara, ada jenis pertanyaan yang memang ingin supaya mengetes, menguji orang. Yesus mengalami semua itu dan tidak masalah. Yesus hadapi semua dan jawab apa adanya. Nah, itu sebabnya kita jangan menghakimi, menghujat dan seterusnya. Ya, dan saya berharap kita sopan santun lah untuk itu. Ya, kasihlah jawaban-jawaban ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya baik ya. Oke. Begitu, mohon maaf ya Umi, saya salah tadi. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Jadi Pastor, sebetulnya begini, parameter mereka mengukur Umi sebagai penghujat pada saat Umi membacakan ayat dalam Bible secara literally, ya. Kemudian pada saat apa yang setelah kita gali, baik itu bukti secara alkitabiah ataupun dari referensi yang ada, bahwa misalkan begini, menurut pemahaman kami umat Islam bahwa Yesus itu tidak pernah mati di salib. Bahkan di dalam Islam, Yesus itu sangat dimuliakan. Tutup dulu. Ya. Umi, Ya? Umi, ini sebenarnya dari tadi saya minta maaf karena mungkin kita jeda dulu pembicaraan ini. Saya ada tamu yang tunggu di bawah di Oh iya, nggak apa-apa Pastor, nggak apa-apa. Ya, juga apalagi dari luar kota. Saya mohon maaf, saya terpaksa putus dulu. Nanti kita lanjut lagi ya, Mi. Ya, saya senang banget diskusi ini dan kayaknya Umi ngerti. Ya, kasihan juga kalau dia dari luar kota, terus 2-3 orang ini, istri saya juga sudah dibawa menunggu, dan saya minta maaf karena harus terputus di sini. Saya janji kita lakukan ini secara berkala, dan jika Umi juga berkenan dan punya waktu ya Mi, saya senang sekali. Sangat, karena Umi juga ingin dialog seperti ini Pastor. Umi ingin mendapatkan informasi dari pakarnya seperti itu. Karena kalau dialog dengan teman-teman Kristen kadang-kadang seperti itu, timbulnya dianggap menghujat. Pada saat kita menyatakan seperti itu, mengkonfirmasi atau bolehlah menguji seperti itu, dianggap Umi ini penghujat. Tapi insya Allah mudah-mudahan siap waktu kapan saja, kebetulan lagi stay di rumah terus Pastor, silahkan. Atau mungkin sekali waktu Umi juga ingin diskusi sama Ibu Gembala, bisa ya Pastor? Oh boleh. Nanti coba telepon atau WA langsung untuk ajak ngobrol topik apakah gitu, supaya bisa sharing dan menjadi contoh inspirasi bagi teman-teman lain, baik wanita Kristen maupun wanita Muslimah, untuk bisa membangun dialog yang sehat, dialog yang teduh, beda, nggak masalah. Seperti kayak gini, mudah-mudahan bisa jadi contoh supaya kita kalau membangun dialog lintas agama, kita haruslah berbudi, berbudaya dan seterusnya. Gitu kira-kira. Umi, saya mohon maaf ya sedikit lagi Pastor, sebetulnya kita harus informasikan juga kepada teman-teman
misi atau rencana kita berdiskusi seperti ini adalah sebetulnya bukan untuk semata-mata hanya pure dialog, tapi ingin mengedukasi teman-teman bagaimana kita seharusnya cara melakukan dialog itu ya seperti ini. Begitu kan Pastor tadi kita bicara ya. Betul. Mhm. Betul. Baik, silakan Ya, Pastor. lepas Mungkin lepas soal kita peroleh dari diskusi ini itu masing-masing kembali kepada hati masing-masing. betul. Ya, iman masing. Tapi perlu ada contoh teladan. Saya berbeda dengan Umi berbeda dengan saya secara keimanan, tetapi kami bisa bangun dialog bagus kok. Nggak masalah dan tidak perlu ada amarah, emosi dan sebagainya. Kita bisa berlangsungkan ini dengan baik dan kiranya ini bisa menjadi hikmah untuk teman-teman sekalian gitu ya. Baik, Umi sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan untuk menjadi narasumber lah kita dialog-dialog di tempat kami ini di room saya dan di waktu lain kita bisa ya. Ya, saya Baik, berdoa siap, Pastor. Umi akan ya. Oke. siapkan ayat-ayat senjata nanti Umi keluarkan. Mantap. Oke. Iya, ya. Baik, Ya, Pastor, teman-teman terima yang- kasih undangannya. Lanjut. Ya. Terima teman-teman yang lain di bawah. Maaf belum bisa dinaikkan. Tadinya rencana habis dialog ini kami buka ruang, ternyata karena situasi dan kondisi saya nggak bisa lanjut dan saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih untuk chat-chatnya, terima kasih untuk nonton yang secara berkesinambungan dari awal sampai akhir, terima kasih untuk like, suka.